Pancasila adalah hasil perjuangan dari kontestasi ideologis The Founding People dalam menyusun dasar negara bagi Indonesia merdeka. Dari berbagai ideologi yang sempat ditawarkan dan diperdebatkan, Pancasila lah yang pada akhirnya disepakati dan disahkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagaimana sering dibahas bahwa pendidikan Pancasila sangat berperan penting dalam membentuk karakter bangsa. Pendidikan Pancasila juga merupakan bagian dan transfer pengetahuan dan transfer kebudayaan yang menjunjung moral manusia. Menurut Sulianti, menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan berkaitan dengan agama, budaya, dan nilai luhur Pancasila. Serta pendidikan Pancasila juga harus mampu peka terhadap perubahan sosial dan menyesuaikan dengan keadaan zaman, agar masyarakat terjaga sikap moral dan perilakunya sesuai dengan nilai Pancasila yang telah diajarkan pada pendidikan Pancasila. Di mana revolusi industri 4.0 ini kehidupan semakin kompleks, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sangat mempermudah banyaknya budaya asing yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal itu tidak akan mudah untuk membendungnya, namun diharapkan dengan pendidikan karakter yang berdasarkan Pancasila akan memperlambat perubahan moral dan perilaku masyarakat Indonesia yang menuju ke arah negatif. Pancasila pada lembaga pendidikan bukan hanya dihafal, akan tetapi untuk mencapai kesuksesan dan membentuk warga negara yang baik, yaitu lembaga pendidikan yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Maka untuk membuat generasi yang bermoral, maka implementasi Pancasila ini sangat diperlukan agar generasi di era revolusi 4.0 ini tetap mengenal ciri budaya bangsa Indonesia serta pembentukan karakter yang berjiwa Pancasila dapat terwujud. Perlu disadari bahwa kini Pancasila sudah lemah di lingkungan masyarakat karena banyak sekali pengaruh budaya luar ataupun sikap gengsi ketika mengakui budaya lokal. Perlu disadari juga bahwa Pancasila merupakan sebuah resolusi bagi bangsa Indonesia untuk meredam berbagai konflik yang terjadi. Dengan Pancasila diharapkan dapat membangkitkan persatuan bangsa Indonesia di era revolusi industri 4.0 di mana persaingan dalam kehidupan semakin ketat. Seiring berkembangnya teknologi, kejahatan pun semakin marak dan memunculkan kejahatan siber yang dapat berdampak negatif terhadap moral generasi milenial. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat yang kemudian memunculkan kejahatan siber sehingga berdampak kepada generasi milenial terutama penurunan moral atau yang disebut juga dengan degradasi moral. Hal tersebut juga dapat terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap sikap dan perilaku anaknya. Seharusnya sebagai orang tua selalu mengawasi anak beranak pemuda atau generasi muda saat ini adalah sebagai pilar, penggerak, dan pengawal jalannya pembangunan nasional yang sangat diharapkan. Melalui organisasi dan pengamalan nilai Pancasila yang baik, pemuda dan generasi muda diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar untuk mengawal jalannya pembangunan nasional. Pancasila adalah pandangan hidup negara Indonesia yang disepakati oleh para pendiri negara Indonesia di era revolusi industri 4.0. Pancasila perlu dibina agar dapat bertahan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi negara Indonesia. Tentu saja globalisasi memiliki efek positif seperti menambah wawasan dan menambah hubungan antar negara jika kita dapat mengesampingkannya berbagai hal yang disebabkan oleh efek globalisasi. Dampak negatif globalisasi di dunia dapat menggerogoti moral bangsa dan eksistensi budaya Indonesia. Globalisasi merupakan bagian dari perubahan di era revolusi industri 4.0 di mana segala macam teknologi, budaya, dan ideologi bangsa lain akan dengan mudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, sehingga dikhawatirkan terjadi degradasi moral yang berkelanjutan. Revolusi merupakan suatu perubahan yang besar di mana pekerjaan tidak lagi dilakukan oleh manusia, namun banyak menggunakan berbasis digital.
Pada era ini juga perkembangan internet semakin pesat. Adanya revolusi industri 4.0 secara otomatis mempunyai imbas dalam pola kehidupan warga negara. Tak hanya itu, evolusi industri pula berdampak terhadap individu, bahwasannya industri 4.0 bisa menghipnotis karakter, moral, etika, interaksi antar manusia. Jika hal ini tidak teratasi dan terawasi dengan baik, maka akan banyak sekali muncul perbuatan anak muda yang melanggar norma atau hukum yang ada di lingkungan masyarakat. Seperti dengan perkembangan internet, anak menjadi individualis. Hal ini akan berpengaruh terhadap kelangsungan interaksinya dengan orang lain di kehidupan nyata. Karena kebanyakan pada era ini generasi muda hidup dalam kurangan virtual, di mana komunikasi jarak jauh dapat dengan mudah dilakukan. Indonesia mulai perlahan dan menjadi jelas kehilangan karakter asli sebagai warga Indonesia. Hal yang menentukan karakter generasi muda ini sangat bergantung pada tren yang beredar secara digital, termasuk media sosial. Banyak kasus kekerasan pornografi, kemiskinan, kurang ketahanan keluarga, korupsi, dan bahkan narkoba. Dan yang mengerikan adalah pornografi. Di era digital mudah diakses. Ini adalah ancaman nyata, sama berbahayanya dengan obat itu sendiri. Dalam pusat keterbukaan adalah pentingnya untuk memperkuat kepribadian moral anak berdasarkan agama dan Pancasila. Dengan mempengaruhi orang prinsipnya menjadi lebih kuat, memilih dan untuk menentukan apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. Pengamalan nilai-nilai Pancasila haruslah terjadi dalam lingkungan rumah, sekolah, atau lembaga pendidikan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai filsafat negara Indonesia. Menurut Sumarsono, berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia memiliki naluri, moral, kekuatan, spiritual, mengakui keberadaannya, dan semuanya diciptakan oleh Tuhan yang terhubung satu sama lain. Lingkungan alam semesta dan penciptaannya dibuat. Pengakuan ini mendorong kreativitas, inisiatif, dan karya untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih dan modern yang masuk ke Indonesia. Nilai nasionalisme dan patriotisme semakin menurun, terutama di kalangan generasi muda, milenial, dan Gen Z. Ketika nilai Pancasila menurun, hal-hal buruk terjadi, cedera nasional dan bangsa. Oleh karena itu, pelatihan Pancasila perlu diinternalisasikan dalam mata kuliah untuk memperdalam pengetahuan mahasiswa mengenai makna Pancasila. Tapi tidak hanya untuk perguruan tinggi saja, untuk jenjang sekolah pun juga harus ditetapkan. Menurut Rajasa, dalam generasi muda harus mengembangkan karakter nasionalisme melalui 3 proses, yaitu 1. Pembangunan karakter menjadi hal yang penting dalam membentuk warga negara yang baik. 2. Pemberdaya karakter. Untuk memberdayakan karakter yang baik diperlukan sosok panutan yang baik dan positif bagi generasi muda, agar generasi muda dapat menirunya dan menjadi role model pengembangan karakter yang positif. Yang ketiga, prekayasa karakter. Generasi muda mampu berperan dalam meningkatkan prestasi. Di era revolusi industri 4.0 ini juga harus dapat menerapkan karakter tersebut. Karakter tersebut dapat terwujud melalui pendidikan Pancasila atau penerapan nilai-nilai Pancasila yang baik dan benar. Pengaruh dari budaya asing terhadap bangsa Indonesia bisa berdampak baik ataupun buruk terhadap kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Namun perlu diwaspadai hilangnya kebudayaan lokal dan identitas bangsa Indonesia akibat pengaruh asing. Adapun beberapa perilaku masyarakat milenial saat ini berdasarkan pengamatan, antara lain adalah 1. Penggunaan internet yang berlebihan. Tingkat kebutuhan penggunaan internet semakin meningkat. Penggunaan internet ini bukan hanya untuk mencari hal-hal yang penting, namun saat ini banyak masyarakat yang menggunakan internet untuk hal yang tidak penting seperti bermain game, media sosial, dan memantau perkembangan gosip terbaru.
Kedua, mudah terpengaruh. Pada saat ini banyak anak yang terpengaruh oleh lingkungan seperti oleh orang tua, teman maupun media sosial, sehingga anak bingung akan jati diri dia yang sesungguhnya. Ketiga, selalu menginginkan hal yang instan. Generasi muda saat ini cenderung malas berusaha dan selalu menginginkan hal yang praktis dan tidak menyulitkan dirinya sendiri. Yang keempat, yaitu memiliki kemampuan kerja cepat dan cerdas. Namun di samping banyak perilaku negatif yang dimiliki generasi saat ini, terdapat pula hal positif dari anak generasi saat ini. Pada masa perkembangan teknologi yang begitu pesat, generasi ini memiliki kemampuan menggunakan teknologi yang baik. Generasi milenial ini juga mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memiliki kualitas kerja yang cepat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kemudian yang kelima, yaitu memiliki banyak kemampuan. Generasi milenial saat ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga generasi ini akan lebih berminat dalam mengembangkan kemampuan yang ingin dimiliki. Keenam, yaitu kurang minat terhadap politik. Dunia internet dan media sosial telah menyibukkan generasi muda saat ini. Kurangnya minat berpolitik menjadi salah satu permasalahan bangsa Indonesia dalam regenerasi pemerintah. Maka dari itu, penting ditingkatkan pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan dalam sistem pendidikan. Penerapan nilai Pancasila yang baik dapat dilakukan di lingkungan rumah terlebih dahulu. Pengamalan nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di lingkungan rumah, yaitu mengaji, beribadah yang rajin, kemudian menghormati kedua orang tua. Pengamalan sila pertama ini di lingkungan sekolah, yaitu dengan cara menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Pengamalan sila pertama ini dilakukan masyarakat bisa dengan cara memupuk toleransi yang tinggi agar terciptanya kerukunan di lingkungan. Penerapan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab di lingkungan keluarga atau rumah, yaitu dengan cara menghormati kedua orang tua dan kerabat di lingkungan keluarga atau rumah, yaitu di rumah dan di lingkungan keluarga kami berbicara dan bertindak sopan, terutama kepada kedua orang tua, dan menghormati pendapat setiap anggota keluarga. Penerapan sila kedua ini di lingkungan sekolah, yaitu dengan menghormati keputusan hasil diskusi bersama teman. Selanjutnya, penerapan nilai Pancasila sila kedua di lingkungan masyarakat, yaitu dengan cara menghormati perbedaan pendapat, menjaga sopan santun sehingga tercipta hidup rukun di lingkungan masyarakat. Penerapan nilai Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yang artinya bangga pada keluarga dan menghormati yang lebih tua dalam keluarga, menghormati yang muda, dan belajar keras dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Penerapan nilai Pancasila ketiga di lingkungan sekolah, yaitu menghargai antar sesama teman. Penerapan sila ketiga ini, nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, selalu menyampaikan perasaan bahwa kerukunan dan persatuan negara di Indonesia selalu didahulukan di atas kepentingan golongan dirinya sendiri dan golongan. Penerapan nilai Pancasila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya di lingkungan keluarga, yaitu kemauan besar untuk menyelesaikan semua masalah di dalam keluarga melalui bermusyawarah, mufakat, dan menerima serta mempertimbangkan pendapatan keluarga lain. Jadi kesimpulannya yang dapat diambil di sini adalah dengan adanya revolusi industri 4.0 ini dapat memberikan dampak positif dan negatif, namun masyarakat kebanyakan menimbulkan reaksi yang negatif karena lemahnya pendidikan Pancasila. Dengan demikian, pendidikan Pancasila dan penerapan nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dengan baik. Revolusi bisa juga berjalan, akan tetapi kita harus tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar identitas bangsa Indonesia tidak luntur dan tetap eksis di era kemajuan zaman yang pesat. Penerapan nilai Pancasila perlu dilakukan oleh berbagai pihak, baik orang tua, guru, masyarakat, hingga pemerintah. Amalan nilai Pancasila ini juga tidak hanya untuk siswa saja, namun seluruh elemen masyarakat, baik kalangan muda dan tua, seharusnya tetap mengimplementasikan Pancasila dengan baik agar terciptanya warga negara yang baik.